Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mulai materi perkuliahan kita, mata kuliah teori bilangan bersama Firda. Materi kita kali ini kita akan masih FPP, algoritma pembagian, dan juga KPK. Ya. Oke, sebelum kita ke FPP, kita akan mengulang sedikit pemahaman kita apa itu faktor persekutuan. Ya, bilangan bulat C disebut faktor persekutuan bilangan A dan B jika dan hanya jika C itu membagi A dan C membagi B. Di sini dikatakan faktor persekutuan. Yang namanya persekutuan berarti harus sama ya. Nah, di sini dia membagi A dan juga membagi B, maka disebut faktor persekutuan. Sedangkan untuk definisi dari faktor persekutuan terbesar, yaitu bilangan bulat positif D, disebut faktor persekutuan terbesar dari bilangan A dan B jika yang pertama, D itu atau faktor dari A dan B. Jadi harus faktor dari kedua bilangan. Yang kedua, untuk setiap faktor persekutuan C dari bilangan A dan B, maka C membagi D. Jadi di sini faktor persekutuan itu kan banyak ya. Jadi semua faktor persekutuan dari A dan B itu semuanya membagi D. Dengan kata lain, D adalah faktor persekutuan yang terbesar. Jadi jika salah satu dari dua poin ini tidak dipenuhi, maka dia bukan FPP, gitu ya. Kalau kita mengulang dulu SD, ada beberapa langkah untuk menentukan FPP. Misalnya, yang pertama, apa masih ingat? Kita kali ini, sebentar ya. Misal kita ingin mencari FPP dari 75 dan 75 dan 45 ya. Oke. Yang pertama dulu kita lakukan apa biasanya? Iya. Dulu yang pertama adalah kita daftar ya, kita daftar 75 itu berapa saja faktornya? 75 faktornya berapa saja? Kita tahu 75 faktornya adalah 1 ya. Kemudian ada berapa lagi? 3. 1, 3, kemudian 5, 15, 25, dan 75. Sedangkan 45 itu faktornya adalah 1, 3, 5, berapa? 9, 15, 45. Dari data yang kita list, maka bisa kita simpulkan faktor persekutuan dari 75 dan 45 itu apa? Faktor persekutuan. Kita yang sama ya. Berarti ada 1, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 15. Ini adalah faktor persekutuan. Lah, yang dimaksud dengan kalimat di definisi tadi, C itu ini, C1, C2, C3. Setiap C pasti semuanya membagi D. Dari D-nya adalah 15. Gitu ya. Nah, yang terbesar itu 15, berarti di sini FPB-nya adalah 15. Gitu ya, dulu ya. Yang kedua biasanya pakai apa yang kedua? Langkah kedua biasanya kita pakai pohon faktor. 75 itu kalau kita faktorkan bagi 3 adalah berapa? 25. Sini dapat 5 kali 5. Maka 75 itu bisa kita tuliskan 3 kali 5 kuadrat. Gitu ya. Sedangkan 45 itu kita bagi 3 dapat 9. Kita bagi 3 lagi. Maaf. Kita bagi 3 dapat 15.
15 kita bagi 3 dapat 5. Sehingga 45 itu bisa kita tuliskan 3 kuadrat kali 5. Nah, kita tahu kalau FPB itu harus ada faktor yang ada di kedua bilangan dan pangkat yang terkecil 3 sama-sama ada, kemudian 5 juga ada. 3 pangkat yang terkecil 3. Sedangkan 5 pangkat terkecil 5 pangkat 1 ya. Sehingga FPB-nya adalah 15 ya. Atau mungkin pakai cara yang ketiga. Ya. Sini kita pakai 75, ini 45. Ini kita bagi bilangan yang bisa membagi kedua bilangan. Berapa kira-kira? Kita bagi 3 ya. Kita bagi 3 dapat 25, kita bagi 3 dapat 9. Berapa lagi? Iya, kita bagi, ya Allah, ini nggak bisa di 9 aja, 15. Kita bagi 3 dapat 15. Kemudian kita bagi, ini kita bagi, maaf ya. Bentar. Nah, ini dapat 9. Kemudian kita bagi 9 lagi. Nah, kita bagi 3, ini dapat 15. Nah, kemudian kita bagi 5. Dapat 5, sini dapat 3. Ya. Kemudian, apakah ada lagi yang bisa membagi keduanya? Tidak ada. Sehingga kita stop sampai di sini, kasih garis pembatas. Ini adalah faktor-faktor yang bisa membagi keduanya. Faktor yang bisa membagi keduanya. Nah, kemudian maka hasil perkalian dari faktor yang bisa membagi keduanya ini yang kita namakan sebagai FPB, ya. Maka FPB-nya adalah 3 dikali 5. Oke, ini cara yang kita dapatkan waktu SD dulu. Nah, sekarang seandainya kita pakai 3 langkah tadi untuk menentukan FPB dari 4.840 dan 1.512, apakah tidak terlalu banyak? Ya, kita akan sangat kesulitan dan mungkin ya banyak langkah yang diperlukan. Oleh karena itu, untuk menyingkat angka, maka kita membutuhkan teorema lainnya. Teorema itu disebut teorema pembagian. Teorema pembagian atau teorema Euclid. Ya, di sini jika A dan B bilangan bulat dengan B lebih besar dari 0, maka ada dengan tunggal pasangan bilangan bulat Q dan R yang memenuhi A sama dengan Q B ditambah R, di mana R itu antara 0 dan sampai B. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah ingat B-nya harus lebih besar 0, kemudian R-nya itu terletak antara 0 dan B. Boleh 0, tapi tidak boleh B, harus kurang dari B. Ya, karena R itu sisa. Q itu quotient hasil bagi. Ya. Maksudnya seperti ini. Oke, ambil bilangan 72 dan 32.
Kalau 72 kita dibagi dengan 32 dapat berapa? Dibagi 32 dapat berapa ini? Dapat 2 ya. Hasilnya 2. Hasilnya 2. 2 itu berarti 64. Sisa berapa? Sisanya 8 ya. Sisa 8 ya. Berarti bisa kita tuliskan, oh berarti 72 itu sama dengan 32 dikali 2 ditambah 8. Jadi ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya, ini sebagai G-nya, ini sebagai R-nya. Ingat, R itu harus 0 sampai B, tidak boleh lebih dari B. Ya, semua bilangan. 2 bilangan itu pasti bisa kita bentuk seperti ini. Ya, semua bilangan pasti kita, 2 bilangan itu pasti bisa kita bentuk seperti ini. Ada hasil dan ada sisa. Oke. Sekarang saya misalkan A-nya min 22 dan B-nya 3. Tadi ya, B-nya harus positif. Maka kita tuliskan berarti ya, berarti min 22. Min 22 kita bagi 3 berapa? Min 22 itu kalau 21 itu 7 ya. Dapat 7 kalau 8 24 lah. Ini berarti kan dibagi 3. Kalau kita tuliskan min 22 dibagi 3 itu dapat berapa? Hasilnya adalah 7, sisanya berapa? Sisanya adalah 3 kali 7. 3 kali min 7. 3 kali min 7 min 21. Berarti sisa berapa? Ini min 22, sisanya min 1. Apakah boleh? Tidak boleh. Karena tadi sisa itu harus berapa? Sisa itu harus antara 0 dan B-nya. Jadi tidak boleh seperti ini. Terus gimana? Maka hasilnya kita pakai min 8. Oke, 3 kali min 8, min 24. Min 24 supaya ketemunya min 22 jadi berapa? Iya, sisanya adalah 2. Ya. Jadi nanti kita tuliskan min 22 itu sama dengan 3 kali min 8 ditambah 2. Ini yang betul. Ya, kita tidak boleh pakai yang ini. Kalau pakai yang ini gimana? Min 22 sama dengan 3 kali minus 7 min 1. Padahal R itu harus antara 0 dan B. Sehingga tidak boleh pakai yang atas, tapi pakai yang bawah. Dipahami? Oke. Sekarang, bagaimanakah langkah menentukan FPB dengan algoritma pembagian? FPB dari 2 bilangan bisa dicari dengan menggunakan algoritma pembagian, yakni menerapkan teorema pembagian secara berulang hingga memberikan sisa 0. Jadi di teorema pembagian bahwa jika ada 2 bilangan, pasti bisa kita bentuk persamaan tadi ya. Ada sisa, ada hasil bagi. Sekarang kita akan gunakan itu untuk menentukan FPB. Jadi pencarian bilangan itu akan dilakukan terus-menerus sampai memberikan sisa 0. Contoh, tentukan FPB dari 2310 dan 2457. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah ini ya, 24, maka ini saya pakai sebagai A-nya, ini saya pakai sebagai B-nya. Ya, oke. Sekarang berarti
2.457 itu kalau saya bagi dengan 2.310, kira-kira hasilnya berapa? Hasilnya 1 ya. Sisanya berapa? Ya, kita hitung, ternyata sisanya adalah 147. Oke. Dari sini kita akan gunakan pembagi dengan sisa. Ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Ya, kita bentuk lagi berdasarkan teorema pembagian bahwa bisa kita bentuk lagi. Maka 2.310 itu sama dengan 147 kali berapa? Kali 15 dan ternyata sisanya adalah 105. Oke, dari sini kita ulang lagi. Kita pakai ini sama ini. Ya, jadi 147 itu sama dengan 105 dikalikan 1 ditambah berapa? 42. Oke. Lagi ya, ini sama ini. Berarti 105 itu sama dengan 42 dikali berapa ini? Kali 2 ya. Kali 2, 42 kali 2 itu 84. 84 ke 105 kurang berapa? Kurangnya adalah 21. Saya tak pakai 42 dan 21. 42 sama dengan 21 kali 2. Nah, ternyata ini iya. Di sini berhenti karena sudah memberikan sisa 0, maka berhenti. Lah, kemudian mana FPP-nya? FPP-nya adalah sisa yang ada di atasnya 0. Ini 0, sisanya berapa? Sisanya adalah 21. Ini adalah FPP-nya. Oke. Jadi, saya ulang lagi. Tadi di sini di awal, ini sebagai A-nya, sebagai B-nya. Nah, berdasarkan teorema pembagian, bisa kita bentuk persamaan seperti ini, ya, di mana ada hasil bagi dan ada sisa. Nah, dari sini kita pakai pembagi dengan residunya, dengan sisanya, kita bangun lagi. Maka jadi 2.310 dengan 147. Begitu seterusnya sampai memberikan sisa 0. Nah, sisa di atas 0, sisa sebelum langkah itu, sebelum langkah yang memberikan sisa 0 itu, itulah FPP-nya. Atau boleh juga kita lihat dari sini ya, kan sama nanti. Boleh ini, boleh sini. Ya. Oke. Sekarang definisi relatif prima. Jika A dan B adalah bilangan bulat, di mana AB sama dengan 1 ya. Penulisan seperti ini, itu maksudnya adalah FPB-nya sama dengan 1. Jadi FPB dari A dan B itu sama dengan 1. Ya. Maka dikatakan A dan B saling prima atau A relatif prima terhadap B. Jadi jika ada dua bilangan yang FPB-nya 1, maka dikatakan saling prima. Atau boleh A relatif prima terhadap B dan B relatif prima terhadap A. Contoh, 12 dan 35 adalah dua bilangan yang saling prima karena FPB dari keduanya adalah 1. Perhatikan, bilangan yang saling prima itu beda dengan bilangan prima ya. Ya, di sini 12 bukan bilangan prima, 35 juga bilangan prima, tapi keduanya itu saling prima. Bisa dipahami? Ya. Oke, sekarang 12 dan 21 tidak saling prima. Kenapa? Karena ternyata FPP-nya adalah 3. Oke. Di sini berdasarkan tadi relatif definisi dari relatif prima tadi, jika A dan B relatif prima, maka terdapat
bilangan bulat M dan N sedemikian hingga M dikali A ditambah N kali B itu sama dengan 1. Maksudnya bagaimana? Bilangan 20 dan 3 itu adalah relatif prima. Kenapa? Karena FVP-nya adalah sama dengan 1. Karena FVP-nya 1. Ini ya, karena FVP-nya 1. Sehingga terdapat M sama dengan 2 dan N sama dengan minus 3 yang memenuhi pernyataan 2 kali 20 ditambah minus 3 sama dengan 1. Jadi ada bilangan ini. Ini M dan ini N-nya. Bu, dari mana itu? Yo dicari. Ya, dicari sedemikian hingga ketemu M-nya 20 dan N-nya min 13. Nanti ada langkah carinya ya. Kemudian bilangan 20 dan 5 tidak relatif prima. Karena 20 dan 5 itu FVP-nya adalah 5. Sehingga tidak ada bilangan M dan N yang memenuhi M kali 20 ditambah N kali 5 sama dengan 1. Dicari sampai kapanpun nggak akan ada. Ya, berarti kan M dan N di sini bilangan bulat ya. Kalau kita bicara di bilangan masalah atau di bilangan, semua yang dibahas adalah bilangan bulat. Itu ya, harus diingat. Nah, sekarang gimana Bu caranya sebentar ya? Oke, sekarang teorema 3.2. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian hingga A, B, A, B ini FVP ya, sama dengan M kali A ditambah N kali B. Kalau tadi yang awal itu kan sama dengan 1, karena mereka relatif prima. Nah, relatif prima berarti kan FVP-nya. Nah, dari sini diglobalkan, ternyata ada suatu teorema M kali A ditambah N kali B itu bisa kita temukan, ternyata bisa kita bentuk sama dengan FVP-nya. Contoh seperti ini. Oke, misal saya punya A sama dengan 247 dan B sama dengan 299. Maka kita mau mencari berapakah M dan N-nya, gitu ya. Sebelum itu berarti kita harus tentukan dulu berapa sih FVP-nya. Kita cari angkanya ya. Oke. Berarti ini 247, ini 299, ini yang lebih besar, maka saya bentuk 299 sama dengan 247 dikali berapa ini? Iya, kali 1 ya. Ditambah berapa sisanya? 9 berarti 52 ya. 52. Nah, sekarang kita pakai ini sama ini. 247 sama dengan 52 dikali berapa? 247 dibagi 52, hasilnya berapa? Hasilnya ternyata adalah 4. Ya. Dan sisanya berapa? Sisanya ini 108 ya. Sisanya 39 ya. Sisanya 39. Sekarang kita pakai 52 dan 39. 52 itu sama dengan 39 kali 1 ditambah berapa ini? 13 ya. Oke. Nah, 39 itu sama dengan 13 kali 3 ditambah 0. Nah, karena sudah 0, maka inilah FVP-nya. Ya. Oke. Sekarang kalau berdasarkan teorema ini, ternyata FVP itu bisa kita bentuk seperti ini. FVP sama dengan M kali A ditambah N kali B. Lalu berapa M dan N-nya? Ya, kita cari. Tadi FVP-nya berapa? 13 ya. Nah, kita pakai
alur mundur. Saya pakai alur mundur dari langkah di atas. 13. FVP yang 13 ya. Nah, 13 tadi kita perlu di mana? Dibalik. Berarti 52 dikurangi 1 kali 39. Difahami? Oke. Nah, kemudian kita naik lagi. 39 tadi kita perlu dari mana? Iya, dari sini. Berarti 52-nya tetap dulu. 1 kali 39-nya berubah. Jadi apa? 247 dikurangi 4 kali 52. Kemudian kita distribusikan. Jadi 52 minus 1 kali 247. Itu nggak apa-apa, ini kali ya. Kemudian ini kali ini plus tadi min-nya. Jadi plus ya, min ketemu min jadi plus 4 kali 52. 52 ditambah 4 kali 52 jadi 5 kali 52 dikurangi 1 kali 247. Nah, sekarang kita lihat 52 tadi kita peroleh dari mana? Nah, 52 tadi kita peroleh dari ini. Jadi 52-nya kita ganti. 52-nya kita ganti dengan 299 dikurangi 1 kali 47. 1 kali 247 dikurangi 1 kali 247. Kita jabarkan ya. Jadi 5 kali 299 berapa ini? Min 5 kali 247 min 1 kali 247. Oke. Tak taruh sini juga cukup. Sehingga kalau kita jabarkan 13 itu sama dengan mana tadi ya? 13 itu sama dengan tekan ya, nulis ya. Taruh agak ke atas lagi ya. Nah, supaya nggak ketekan. 13 itu sama dengan 5 kali 299. Ini min 5 min 1. Jadi min 6 ya. Min 6 kali 247. Perhatikan. Sama nggak dengan ini? Ya. Ini supaya sudah sama kayak tak bentuk lagi. 13 itu jadi min 6 kali 247 min 5 kali 299. Ini sebagai apa? M. Ini sebagai N ya. Jadi kita peroleh M sama dengan minus 6 dan N sama dengan minus 5. Bisa dipahami? Ya, coba dipahami lagi. Di buku juga sudah ada, nanti yang nggak paham silakan kita didiskusikan di grup ya. Oke, sekarang KPK. Ada FVP, ada juga KPK. Kalau KPK itu kelipatan ya. Dan ternyata kelipatan itu ini. Kelipatan persekutuan kecil dari bilangan bulat tak 0 A dan B didotasikan dengan ini. Ya, kalau tadi FVP seperti tadi, ini seperti KPK. Kurung siku adalah M elemen N sedemikian hingga A itu harus membagi M dan B juga membagi M. Kemudian yang kedua, A membagi C, B membagi C dengan C dalam, maka M itu harus kurang dari C. Ya, jadi jika ada bilangan yang lain, kelipatannya lain yang sama, maka bilangan itu harus lebih besar daripada M, karena M itu bilangan yang terkecil. Kelipatan persekutuan yang terkecil. Gitu ya. Oke. Saya seperti ini. Diberikan dua bilangan, yaitu 12 dan 15, diperoleh. Nah, kita tahu 12 dan 15 itu
FVP-nya berapa? FVP-nya 3 ya. FVP ini FVP dari 12 dan 15 itu 3. Kalau kita hitung KPK-nya, ternyata berapa? Ketemunya adalah 60. Ini pakai contoh yang mudah dulu ya. KPK yang 60. Ternyata kita bisa bentuk seperti ini. FVP dikali KPK itu sama dengan A kali B. Jadi FVP-nya 3, KPK-nya 60 ya. Nah, bilangan A-nya 12, B-nya 15. Ternyata sama. Oleh karena itu, muncul suatu teorema. Jadi untuk setiap A, B elemen N, berlaku A, B atau FPB dikali KPK itu sama dengan bilangan A dikali dengan bilangan B. Atau kita bisa untuk mencari KPK-nya adalah A dikali B, jadi kedua bilangan dikalikan, kemudian dibagi dengan FPB-nya. Nah, berdasarkan ini, maka menghasilkan suatu akibat jika A, B elemen N, maka dan KPK-nya itu sama dengan A kali B, maka jika dan hanya jika FVP-nya sama dengan 1. Otomatis ya, jika ini 1, jika FVP ini 1, maka KPK-nya akan sama dengan hasil perkaliannya. Gitu ya. Oke, ini beberapa latihan dari materi kita kali ini. Di buku ada, nanti silakan dikerjakan, besok kita bahas bareng-bareng. Oke, demikian perkuliahan kita kali ini. Tetap semangat dan juga jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.